Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini kita akan membahas tentang muatan kapal ya. Seorang marine consultant bisa berkaitan dengan kegiatan muatan kapal ini dikenal dengan istilah cargo surveys atau survei tentang atau berkaitan dengan muatan kapal. Jadi, survei tentang muatan kapal ini harus dilakukan dengan cara, teknik, dan metode yang benar. Ya. Inspeksi kargo berbeda dengan inspeksi kapal. Ya. Survei kapal, ada dua item yang penting yang di atas kapal ini. Yang pertama yaitu item kapalnya itu sendiri, ya, konstruksinya, mesinnya, alat-alatnya itu adalah kapal yang selama ini dilakukan oleh kelas surveyor atau beberapa yang terkait dengan kapal. Namun ada yang terkait dengan kargo, ya. Kargo baik itu kargo gas, LNG, LPG, ya, atau kargo cair dalam bentuk kapal oil tanker atau chemical tanker, atau dalam bentuk padat misalnya liquid solid cargo, bulk carrier, solid bulk carrier. Nah, itu adalah dalam bentuk padat atau kontainer, ya, atau dalam bentuk kapal feri misalnya ngangkut kendaraan atau ngangkut penumpang atau kapal penumpang sendiri. So itu kita kenal dengan istilah cargo survey. Nah, kali ini saya akan membahas tentang cargo survey atau survei terkait dengan muatan kapal. Ya, tentunya juga diperlukan personel-personel yang mempunyai kualifikasi atau kompetensi untuk bisa mengidentifikasi apa yang terjadi pada muatan tersebut. Nah, beberapa item yang harus diketahui oleh seorang cargo survey yaitu semua jenis kapal itu mempunyai cara penanganan cargo handlingnya berbagai macam, ya, cargo handlingnya. Katakan kapal gas carrier itu pemindahan dari suatu tangki yang ada di darat ke kapal itu mempunyai penanganan berbeda dengan penanganan kapal oil tanker cair dipindahkan dari suatu tangki ke tangki lain. Nah, ini gas dipindahkan dari satu gas storage ke dalam tangki yang mempunyai muatan dalam bentuk gas juga. Tentunya peralatannya berbeda. Sehingga cargo survey mempunyai penanganan khusus. Seorang surveyor yang melakukan cargo survey harus tahu tata cara penanganan muatan. Ya, itu yang penting. Yang kedua, yaitu seorang cargo survey harus tahu apa yang dikenal dengan istilah penyimpanan di atas kapal, ya. Ada dalam bentuk tangki misalnya kapal penumpang, itu pasti kabin-kabin, ya. Kabin-kabin atau hall atau bagaimana, pokoknya yang ada di dalam kapal penumpang, ya. Kalau kapal feri harus tahu penanganan bagaimana car deck, bagaimana penumpang. Itu harus ada namanya penyimpanan muatan tersebut. Kalau kapal itu kontainer, bagaimana cara menyimpan, menempatkan, ya, penempatannya itu bagaimana. Kemudian penggunaan kerennya bagaimana, apa keren sendiri atau keren darat, itu namanya penyimpanan. Kalau kapal itu dalam bentuk cair, bagaimana tangki-tangkinya, ya, bagaimana penanganan penyimpanannya di dalam tangki-tangki. Tangki tidak hanya satu. Jadi cargo survei ini pasti mempunyai waktu yang juga lebih lama daripada survei kelas atau survei konstruksi maupun survei mesin kapal, ya. Terkait muatan ini jauh lebih lama.
Misalnya saja lagi, misalnya kapal dalam bentuk gas yang tadi sudah, bagaimana penyimpannya di dalam tangki gas yang ada di kapal. Nah itu harus dikuasai oleh surveyor kargo survei yang terkait dengan muatan tersebut. Kebanyakan mereka-mereka yang terjun di bidang kargo survei ini biasanya para pelaut ya, para pelaut yang seringkali mengoperasikan kapalnya, atau para insinyur perkapalan dalam bidang naval architect, atau dalam apa kita kenal dengan marine engineer atau teknik sistem perkapalan. Kargo survei ini dimaksudkan untuk yang ketiga, ini penting sekali, yaitu seorang ABK atau pelaut, kapten kapal atau KKM atau perwira, serta ABK dek dan mesin itu di dalam perjalanannya tak pasti membutuhkan solusi ya bila mengalami trouble dalam hal penanganan dan penyimpanan muatan. Sehingga kargo survei ini dibutuhkan surveyor yang menguasai di bidang bagaimana mencari solusi yang paling tepat untuk penanganan dan penyimpanannya di atas kapal ya. Tentunya tergantung dari jenis kapal dan kargo yang dimuat di atas kapal. Jadi 3 item ini sangat penting untuk diketahui oleh para apa yang dikenal dengan kargo surveyor atau kargo survei. Nah, yang keempat apa yang harus diketahui? Yang keempat yang harus diketahui adalah menentukan kalau kargo itu mengalami kerusakan ya. Kargo mengalami kerusakan atau hilang ya. Katakan kalau kapal tanker biasanya mengalami penurunan, datanya berbeda dengan indikasi berbeda, atau kehilangan ya, atau kerusakan, maka lingkup daripada kargo survei ini harus sampai mengetahui penyebab apa yang terjadi atas kehilangan atau kerusakan apa itu namanya muatan ya. Kargo survei juga menentukan bagaimana cara melakukan sampling terhadap produk muatan tersebut ya. Tidak hanya sekedar sampling, juga memverifikasi quality daripada kargo yang dimasukkan di atas kapal. Itu disebut kargo survei. Tidak kalah penting yang harus kita ketahui bersama bahwa di dalam melakukan survei kargo ini itu tentunya berkaitan dengan keselamatan ya, keselamatan kapal itu. Keselamatan kapal tentunya juga keselamatan muatan ya. Ya, keselamatan kapal dan keselamatan muatan. Seorang yang menguasai di bidang kargo survei ini pasti harus menguasai 10 mandatory instrumen ya yang ada di yang diterbitkan oleh IMO ya. Kita ambil contoh sebagian beberapa diantaranya, misalnya harus menguasai SOLAS, MARPOL, load line, STCW, harus menguasai COLREG, international tonnage, harus menguasai, kalau kapalnya keluar negeri harus tahu protokolnya SOLAS, protokolnya MARPOL, dan protokolnya load line. Kalau kapal itu sudah performanya turun misalnya, harus tahu namanya yang saat ini lebih rame yaitu anti fouling system. Nah itu harus dikuasai oleh seorang cargo surveyor supaya mengetahui apa penyebab daripada penurunan katakan performa atau data daripada kargo. Nah, jenis kargo survei itu apa aja ya? Kargo survei kargo tidak mungkin seorang prinsipal menyuruh hanya kargo survei, pasti definitif. Apa definitif yang dibutuhkan oleh seorang prinsipal? Yang pertama biasanya meminta namanya
draft survei, ya. Draft survei. Kita kenal namanya draft survei itu sebenarnya bagian elemen daripada cargo survei, ya. Draft survei. Ada lagi namanya ceiling survei. Ceiling itu adalah kekedapan. Nah, ini terkait dengan load line, kekedapan, penyegelan. Kontainer harus ada segelnya, atau kapal palletizing ada segelnya. Itu terkait dengan ceiling survey. Biasanya draft survey dan ceiling survey ini bisa berbarengan, ya. Draft survey sendiri, ceiling survey sendiri, atau kombinasi antara draft and ceiling survey, ya. Survei penyegelan itu adalah komponen daripada cargo survei. Kita pasti mengenal apa namanya stabilitas kapal, ya. Nah, biasanya yang menguasai ini kawan-kawan dari inspektor yang memberikan approval kepada dokumen kapal yang kita kenal dengan stability calculation, ya. Stability calculation, maka perhitungan stability calculation itu juga merupakan bagian daripada cargo survey. Memeriksa antara approval dokumen yang sudah dilakukan oleh kelas atau pemerintah dan kondisi real di lapangan, biasanya memverifikasi stability calculation yang dilakukan lewat komputer on board, ya, atau kondisi fisik di lapangan mengenai tangki-tangki yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, berikutnya apa yang bagian daripada draft cargo survey ini adalah yang kita kenal dengan istilah cargo operation monitoring, ya. Jadi kapal itu kan dioperasikan, dipindahkan, melakukan mobilitas di atas kapal, maka kita kenal namanya cargo operation monitoring. Apakah transfernya sudah benar, ataukah transfer dari kapal ke kapal, itu juga disebut dengan cargo operation monitoring, dan ini disebut cargo survey. Ship to ship transfer itu juga namanya cargo survey, ya. Ada lagi namanya lashing condition survey, kondisi survei terhadap pengikatan kapal yang menggunakan kondisi muatan kapal dengan lashing, ya. Ten bakalnya bagaimana, pengikatan agar kapal, katakan ini kontainer, ya, kapal agar tidak kena angin, diterpa angin. Nah, ini kebetulan saya lagi di atas juga banyak angin. Nah, kalau masih menimpa badan saya mungkin nggak masalah, tapi namanya kontainer yang apalagi yang 40 feet, itu pasti menjadi windage area yang besar. Nah, dikaitkan dengan stabilitas kapal. Tentunya lashing condition survey ini juga bagian daripada cargo survey, ya, yang kita kenal dengan survei terkait dengan apa namanya lashing, alat-alat lashing, ya. Biasanya seorang cargo survey itu merefer kepada cargo securing manual. Dan ada lagi yang tidak kalah pentingnya juga bagian daripada cargo survey. Di dalam kapal ada namanya alat-alat untuk melakukan cargo gear, ya. Inspeksi cargo gear, misalnya crane-nya, belt conveyor-nya, inspeksi peralatan kargonya juga disebut cargo survey, atau dikenal dalam bahasa Inggris cargo gear inspection and certification. Nah, certification biasanya dari government, ya, dari pemerintah. Tapi pemerintah bisa meminta kepada recognize atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, yang terakhir yang harus diketahui oleh seorang cargo surveyor adalah hazardous cargo inspection. Jadi muatan tidak hanya normal-normal saja, tidak unusual, tapi ada unusual, yaitu kargo yang hazardous, yang berbahaya, ya.
ada muatan-muatan yang berbahaya. Sehingga di dalam memeriksa kapal yang kargonya berbahaya perlu dilakukan namanya cargo survey. Dan istilah yang lebih tepat di dalam cargo survey ini adalah hazardous cargo survey. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi para marine consultant untuk bisa melakukan cargo survey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.